Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan ekonomi kelas 10, yang dimana kita akan belajar terkait dengan kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus ada ya. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini dan harus didahulukan, harus ada pada dasarnya gitu. Yang termasuk kebutuhan ini misalnya makan, minum, dan kesehatan. Kebutuhan sekarang bersifat rutin dan barang yang diperlukan sebagian besar merupakan barang-barang kebutuhan pokok yang terpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia. Kalau nggak ada makanan misalnya nggak bisa hidup gitu, nggak ada minum apalagi. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda atau bersifat mendesak, iya. Misalnya manusia membutuhkan obat di saat sakit, payung di saat hujan, dan makanan ketika mereka lapar gitu ya. Nah, ini sifatnya adalah primer, diharuskan gitu ya. Ketika nggak ada ya gimana gitu ya. Ketika saat kita sakit ya kita butuh obat, kita saat hujan kita butuh payung atau jas hujan, ketika kita ingin perjalanan jauh kita butuh kendaraan seperti itu dan seterusnya. Itu kebutuhan sekarang. Kebutuhan masa depan ya kebutuhan yang pemenuhannya sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Misal kebutuhan untuk memiliki rumah dan pendidikan anak ya kita harus mikirin nih anak ini mau sekolah kemana nih gitu ya. Harus dipikirkan jauh ke depan masa depannya. Anak ini mau jadi seperti apa nih, mau jadi dokter atau seperti apa nih ya harus dipikirkan dari jauh-jauh hari gitu ya. Kebutuhan yang tidak tentu waktunya atau tidak terduga, kebutuhan ini biasanya tiba-tiba ya. Misalnya kebutuhan berupa bantuan untuk saudara yang tertimpa musibah atau biaya pengurusan kecelakaan, seterusnya. Nah ini apa namanya kebutuhan yang tidak terduga. Kita harus mempersiapkan nih untuk kebutuhan ini. Contohnya untuk pengurusan kecelakaan, takutnya ada kecelakaan, misal kita bisa masuk asuransi gitu ya, atau enggak kita menabung untuk kecelakaan misalnya. Siap-siap aja kan gitu, atau enggak kita ikut asuransi deh, atau enggak kita ikut BPJS ya, kayak dengan sakit dan seterusnya. Nah, ketika kita kena musibah kan tentunya ada penanggung jawabnya kan kita udah tenang gitu ya. Itu dia, kita harus mempersiapkan itu dan terima musibah gitu ya. Kebutuhan sepanjang misalnya ketika tertimpa musibah ada tetangga kita atau apa namanya saudara kita harus memberikan kan pada dasarnya gitu. Nah itu minimal kita ada dana cadangan gitu ya, dana untuk itu. Gitu. Atau tadi lebih tepatnya kita punya asuransi lah. Kebutuhan sepanjang waktu ini tidak ada henti-hentinya ya. Kebutuhan waktu yang lama dan boleh dikatakan sepanjang waktu ini kebutuhan ini misalnya kebutuhan menurut ilmu atau belajar. Belajar ini nggak ada tuh apa namanya hentinya gitu. Kita harus tetap belajar. Kebutuhan ini misalnya kebutuhan menuntut ilmu atau belajar dari tingkat SD, kita masuk di tingkat PAUD sampai dengan SMA, sampai SMA kuliah kan gitu. Dan di tempat kuliah selesai, nah kita masuk bekerja. Di bekerja itu kita akan menyesuaikan. Kita tuh butuh belajar juga ada ilmu. Nah, pada dasarnya ilmu ini tidak ada hentinya untuk belajar. Gitu ya. Saat ini belajar atau mencari ilmu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan diperlukan sepanjang hidup. Ya, untuk itu manusia membutuhkan pendidikan. Gitu ya. Nah, tentunya teman-teman sebagai calon ekonomi yang bijaksana, Anda perlu melihat ke masa depan dan membuat perencanaan mulai dari sekarang ya. Jadi kita harus mempersiapkan. Misalnya kalau tabungan itu ada tabungan apa namanya untuk apa namanya untuk pendidikan misalnya kalau kita udah punya anak gitu ya tabungan itu harus ada tabungan pendidikan, tabungan apa namanya sosial barangkali untuk ngasih-ngasih ketika ada kegiatan-kegiatan entah itu PHB atau peringatan Hari Besar Islam atau enggak apa namanya tuh kegiatan-kegiatan sosial lah sifatnya misalnya ada acara 17 Agustus dan seterusnya gitu ya. Terus lagi ada dana tabungan hari tua gitu ya. Nah, kita harus ada juga. Nah, untuk apa mempersiapkan hidup kita untuk kedepannya gitu ya. Misalnya ketika kita tua itu kan memang ada tabungan nih yang saya tabung ketika dari waktu usia muda gitu ya. Untuk persiapkan itu tentunya kita harus membutuhkan kesiapan. Ya, kesiapan itu kan dilakukan bukan didiamkan gitu. Jangan sampai ketika kita sakit kita nggak ada duit gitu ya. Karena kan sifatnya sakit ini misteri ya kita nggak bisa tahu gitu kan kapan kita sakit dan seterusnya harus kita harus sifatnya adalah dadakan ini kita harus mempersiapkan gitu. Oke, kebutuhan menurut subjek ya kebutuhan subjek ini dibagi beberapa ya adanya kebutuhan individu ya kalau subjek itu orangnya gitu ya. Orangnya atau enggak sekelompok orang atau enggak orangnya bendanya gitu ya kalau kita kan benda hidup kan
manusia ya. Berarti kita orangnya aja lah ya. Kebutuhan menurut subjek ada kebutuhan individu atau perorangan ya, adalah kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing orang, kebutuhan antara orang yang satu dengan orang lain berbeda pada dasarnya. Misal nih, kebutuhan saya ketika saya masih SD tentunya beda kan dengan kebutuhan SMA. SMA kan banyak lagi kebutuhannya kan gitu. Misalnya kebutuhan seorang anak berbeda dengan orang dewasa. Nah ini ya. Kebutuhan nelayan berbeda dengan petani dan kebutuhan pelajar berbeda dengan karyawan. Ya. Misal kebutuhan kita nih ketika kita di sini ada kebutuhan pelajar dan karyawan. Kalau pelajar membutuhkan ilmu pada dasarnya, dan dan kebutuhan pelajar ini misal butuh buku dan seterusnya. Kalau karyawan ya mungkin butuh ilmu, pelatihan gitu, dan ketika sudah bekerja dia membutuhkan kontrakan, kos dan seterusnya. Ini kebutuhan gitu. Nelayan berbeda dengan petani. Kalau nelayan ini tentunya membutuhkan perahu, kalau petani kan membutuhkan cangkul gitu untuk untuk menanam padi kan gitu, atau enggak tanam-tanaman gitu ya. Dan kalau nelayan tentunya di air, kalau petani tentunya di darat kan gitu. Kebutuhan dengan orang dewasa dan orang children atau anak kecil tentunya berbeda kan gitu. Misalnya dari segi jajan aja, kalau anak kecil kan jajannya jajan ciki dan sebagainya murah-murah. Kalau anak dewasa kan jajannya gede lagi kan gitu. Misal apalagi ketika anak-anak itu udah kuliah kan gitu. Kita bergabung atau enggak dekat dengan orang-orang gede gitu ya, dan kebutuhannya meningkat seperti itu, dan berdasarkan pergaulan juga sih. Kebutuhan kelompok. Ya, kebutuhan kelompok itu kolektif ya. Kelompok namanya juga. Artinya bukan hanya satu orang, bukan hanya sendiri, tapi beberapa orang. Kebutuhan yang diperlukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama, misalnya masyarakat dalam satu desa atau kota ya. Kebutuhan kelompok yang berwujud misalnya jalan, jembatan, listrik, dan angkutan umum. Ini khusus untuk kelompok ya. Kebutuhan kelompok yang tidak berwujud misalnya keamanan, ketertiban, kebersihan umum, dan apa namanya dan menang dalam pertandingan. Nah, ini kebutuhan kelompok ya. Oke, tadi juga disinggung tadi terkait dengan kalau kita bahas tentang kelompok ya, berarti kita bahas tentang masyarakat misalnya, dalam satu desa atau kota misalnya. Tentunya mereka butuh jembatan untuk menyeberangi kan gitu. Terus lagi butuh jalan untuk melewat kan gitu ya. Butuh listrik, angkutan umum dan seterusnya. Terus lagi kalau yang tidak tampak, yang tidak terlihat, tentunya kita ini untuk berkelompok ini membutuhkan keamanan ya. Misalnya dalam satu kota itu atau satu desa itu, dia membutuhkan keamanan, takutnya ada pencuri dan seterusnya gitu ya. Ketertiban, kebersihan juga, kebersihan umum. Ya, kita juga membutuhkan kebersihan karena apa ya? Karena kalau nggak bersih ya nggak bisa hidup, ya, hidup nggak sehat gitu. Berbagai kebutuhan kelompok tersebut diselenggarakan oleh umum dengan jalan usaha bersama dan atau dibiayai oleh pemerintah dari usaha hasil pajak. Gitu. Oke, misal nih kalau ada acara Maulid Nabi ya itu acaranya kelompok ya. Atau enggak bukan perorangan ya, grup gitu ya. Misal satu desa itu ngadain acara peringatan Hari Besar Islam gitu, Maulid Nabi contohnya, atau enggak 17-an gitu ya. Nah, itu kebutuhan saat kelompok itu apa saja? Misalnya kalau ya tentunya biaya dan anggaran kan gitu. Nah, anggaran itu kan bisa biasanya dari kita nih yang ngasih gitu ya, atau enggak dari kadang juga dari pemerintah juga tuh ada yang ngasih dari desa misalnya, kalau konteksnya adalah di lingkup desa gitu. Oke, teman-teman, tentang kebutuhan kelompok sudah teman-teman pahami ya. Misalnya kalau kebutuhan kelompok di apa ya, di eh, pekerjaan misalnya apa tuh? Kalau di pekerjaan, kalau kebutuhan kelompok di pekerjaan adalah kerjasama ya. Tapi semuanya memang adanya kerjasama pada dasarnya. Tapi kalau di pekerjaan dalam kerjaan kelompok misalnya ada satu leader dan ada 3 tim atau 5 tim, tim produksi misalnya. Mereka kerja sama nih supaya menghasilkan produk yang berkualitas dan seterusnya. Misalnya contoh seperti itu. Nah, gitu ya. Contoh lagi tadi terkait dengan 17 Agustus. Nah, biayanya dari mana? Terus kegiatannya seperti apa? Ini melibatkan oleh masyarakat ya. Nah, biayanya bisa aja dari masyarakat gitu ya, atau enggak dari pemerintah ya. Dikasih oleh pemerintah. Biasanya kan orang-orang tuh sering kasih proposal deh. Nah, contoh seperti itu. Ini kebutuhan kelompok juga ya.
Nah, kenapa sih, jalan itu atau, sarana itu diperlukan oleh masyarakat misal nih, karena jalan sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kita nih misal, kita berangkat dari rumah ke tempat kerja itu kalau jalannya jelek ya kapan nyampenya gitu ya, atau enggak jalannya jauh gitu, muter gitu. Misal nih saya mau ke tetangga saya misalnya 2 kilometer kalau jalan kaki, tapi kalau jalan, eee, motor gitu ya, kita harus muter dulu karena nggak jalan gitu, kalau nggak ada jalan gitu. Mending saya jalan kaki gitu, seperti itu contoh. Terus lagi misal jalannya jelek banget gitu ya. Nah ini bisa mengurangi ekonomi gitu ya, menghambat ekonomi. Misal nih kita ini kerjasama dengan perusahaan B gitu ya, kita harus tepat waktu nyampe di sana, barang kita itu sampai di sana gitu. Nah, akhirnya karena jalannya jelek dan seterusnya, akhirnya terhambat di situ. Dan akhirnya apa? Ekonomi nggak jalan, itu lama jalannya. Kan ekonomi itu harusnya cepat perputaran ekonomi itu ya. Gitu. Itu sih teman-teman. Misalnya nih, dia butuhnya jam 7, kita nyampainya jam 9. Gara-gara jalannya jelek kan gimana itu. Yang ada ekonominya amblas, itu nggak bakal jalan-jalan. Gitu. Ya. Oke teman-teman. Oke, nanti kita akan pelajari tentang barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia ya di next ya. Karena memang waktu kita sedikit demi sedikit, yang penting lama-lama jadi bukit lah gitu ya kira-kira. Oke teman-teman, demikian terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat hari libur, dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.